Hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan di minggu kedua untuk tahun baru yang kita sudah rayakan bersama-sama. Sebelum kita memulai firman Tuhan dengan tema permulaan yang sesungguhnya, the real beginning, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memimpin ya Tuhan, agar kami menjadi seorang murid-Mu yang memiliki telinga seorang murid untuk mendengarkan apa yang Engkau inginkan untuk memimpin kami melalui tahun 2021 ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita memasuki minggu kedua di tahun baru, dan ini masih baru permulaan dari tahun 2021. Permulaan yang banyak memberi pengharapan. Kalau di 2020, pandemi sepertinya tidak terbendung dan tahun itu dilambangkan dengan masker. Sementara di permulaan tahun ini dilambangkan dengan gambar suntikan untuk vaksin. Alkitab mencatat permulaan yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun di 2020 maupun di 2021. Permulaan yang masih kita jalani di tahun ini dan menjadi semakin penting jika kita melihatnya sebagai permulaan kabar baik atau Injil, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan itu yang dinyatakan oleh teks bacaan firman Tuhan kita hari ini. Permulaan yang semakin meyakinkan kita tentang pimpinan rohnya, sehingga kita melewati tantangan di 2021 dan akan mengawali 2021 bersama dengan Dia. Kita menjalani 2021 dengan pertama-tama mengawali tahun ini sebagai permulaan Injil. Mengawalinya sebagai permulaan Injil. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Kita perlu mengawal tahun baru ini sebagai permulaan Injil. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu ada permulaannya. Kata permulaan dalam bacaan kita adalah kata yang digunakan dalam Markus yang tadi saya sebutkan, juga digunakan di Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 1. Tiga hal tentang permulaan ini yang penting untuk kita catat. Untuk kita mengawali tahun ini sebagai permulaan Injil tadi. Pertama, permulaan ini ada dalam bahasa Yunani menunjukkan tindakan dan penyebab segala sesuatu. Kalau kita punya rentang waktu pandemi 2020 dan bebas dari pandemi 2021, maka kita perlu melihat rentang waktu yang lebih jauh bahwa pada mulanya ada tindakan Tuhan yang tidak pernah keliru. Ada penyebab, ada alasan untuk semuanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Semua awal akan diakhiri oleh Tuhan. Karena pada mulanya adalah Allah. Dan karena itu Injil diberitakan. Yesus diberitakan. Kabar baik itu diberitakan di tengah kabar buruk tentang pandemi yang masih disiarkan dan terdengar di telinga kita. Yang kedua, mengawalinya sebagai permulaan Injil karena permulaan ini merujuk pada arti yang merupakan Kristus sebagai pencipta. Kolose 1 ayat 18 menyatakan tentang Kristus ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung
yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 menyebutkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah yang telah ada sejak permulaan itu hadir di dunia untuk memulai apa yang manusia tidak sanggup lakukan, yaitu ketaatan melalui Yesus Kristus. Jadi benar apa yang disampaikan juga oleh Paulus bahwa sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus, semua orang menjadi orang benar. Permulaan yang kedua memiliki arti atau merujuk pada pemerintahan, otoritas, dominasi, dan kekuasaan. Presiden Joko Widodo telah memimpin untuk 2 periode. Lalu setelah itu, kepada siapa lagi kita menaruh harapan untuk kepemimpinan bangsa ini? Waktu berlalu cepat. Siapapun yang memimpin sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah institusi, memimpin gereja, sinode, dan organisasi Kristen akan berlalu cepat. Dan kita semua akan dilupakan. Yesus itu raja. Tidak pakai periode. Dan pemerintahan Kristus itu kekal. Bahkan seorang hamba Tuhan perlu dinobatkan, dipendetakan, diurapi, terus berulang kali di masa yang berbeda. Dan seiring penggantian pimpinan. Tapi Kristus terus memerintah. Mari katakan amin untuk hal itu. Ketiga hal itu membawa Injil yang diberitakan sebagai kabar baik. Jadi jika permulaan itu tindakan Tuhan, disebabkan oleh Tuhan, Kristus yang hadir dan memerintah, memiliki otoritas, mendominasi, memiliki kekuasaan, maka respon kita adalah menyambut berita Injil ini. Sekalipun kita tidak merasakannya mungkin. Simeon dalam peristiwa kelahiran Yesus ketika ia dibawa oleh orang tuanya kepada Simeon. Simeon menyatakan hal-hal yang berkenaan dengan Yesus. Simeon yang kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Diceritakan bahwa Simeon menyambut anak itu, yaitu Kristus, dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya di ayat 29, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Markus 2 ayat 28 sampai 32 disebutkan ada sukacita dan damai sejahtera dalam diri Simeon sekalipun saat ia menyambut bayi Yesus, berarti ia menyambut kematiannya. Disinilah kabar sukacita, kabar baik dari Tuhan kita terima. Keselamatan telah datang. Dalam kondisi apapun, berita Injil itu adalah permulaannya. Yang kedua, permulaan sesungguhnya adalah ketika kita mengawali permulaan tahun ini sebagai hamba. Mengawalinya sebagai hamba.
kita perlu mengawali tahun ini sebagai hamba. Kerendahan hatian kita yang pertama ditandai dengan pertobatan. Seseorang yang dipanggil keluar, bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir, menandakan bagi kita dipanggil keluar dari perbudakan. Ya, perbudakan dosa. Yohanes memanggil orang keluar dari Yerusalem untuk mendengarkan Injil dan bertobat. Sekalipun fokus ibadah saat itu adalah di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea untuk dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Kita yang dipanggil Tuhan menuju pertobatan dan dibaptis. Pertanyaannya, apa bukti kita sudah dipanggil keluar dari perbudakan? Apakah baptisan kita sudah membuktikan perpalingan kita, pertobatan kita? Yesus datang dari Nazaret, tempat bagi bermocorah, para penjahat, dan mereka yang tertolak. Ia lahir di Bethlehem, kota kecil, di tempat yang rendah untuk membawa kita keluar. Tahun 2020 kita dipaksa meninggalkan banyak hal. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dengan sukarela meninggalkan semua perbudakan, dosa dalam hidup kita? Kita dipaksa keluar dari setiap perbudakan karena kita lebih mementingkan perawatan tubuh kita, keluarga kita, perusahaan kita, diri kita sendiri. Kita dibawa keluar untuk membawa tubuh kita, keluarga kita, perusahaan kita, seluruh eksistensi diri kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan dan kita hambanya. Kehambaan ditandai oleh ketidaklayakan apapun yang kita lakukan bagi Tuhan. Kita tidak mencari pujian ataupun agar orang kagum pada diri kita. Perhatikan apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Mungkin selama tahun-tahun lalu kita mencari hal-hal itu. Dan orang juga memberikan aplaus, apresiasi seperti itu. Perhatikan dan jawab dengan jujur pertanyaan ini. Kalau kita mau membangun tinggi diri kita dengan berbagai cara, melalui pendidikan, jabatan, gedung, rumah, bahkan cita-cita yang tinggi, maka apakah kita masih bisa membungkuk sama seperti Yohanes dan membuka tali kasut Kristus? Yohanes adalah pengkhotbah besar. Ia tidak tergantung pada siapapun selain pada Allah. Dan dalam ketergantungannya pada Allah, itulah ia berkata, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Semua orang yang percaya padanya atau pada Tuhan adalah hamba-hambanya. Tapi mampukah kita berkata bahwa kita adalah hamba yang tidak berguna dan kita hanya melakukan apa yang kita harus lakukan? Lukas 17 ayat 10. Kita harus yakin bahwa status hamba kita itu adalah permulaannya. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain dan menjadi seperti orang lain ketika kita mengalami kesusahan pada saat ini. Atau mungkin kita dalam kemegahan berhasil keluar dari situasi pandemi ini dan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita hanya menjadi hamba untuk hal-hal yang kita lakukan atas perintah Tuhan kita. Karena kita memiliki satu Tuhan. Satu Tuhan. Kita semua hamba. Menjadi hamba adalah permulaannya. Itu yang kita lihat dalam peristiwa Natal dan Yesus lahir di kandang domba. Itu yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ketika dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa
kita membaca bahwa manusia atau kita semua memiliki kuasa lewat dari teks tersebut. Padahal kata kerja berkuasa di sana dalam bahasa asli adalah radah, terkait dengan kata lain yang memiliki arti turun, pergi ke bawah, merantau dan menyebar. Kata kerja ini secara harafiah berarti memerintah dengan turun dan berjalan di antara subjek ciptaan lainnya sebagai sederajat. Saya terkejut dengan arti ini. Karena selama ini kata berkuasa seperti menjadi milik kita. Berkuasa buat kita adalah sesuatu yang kita putuskan sendiri dan lakukan. Berkuasa bisa direpresentasikan oleh kelompok ataupun golongan yang mengatasnamakan Tuhan. Itu salah besar. Berkuasa seharusnya membuat kita turun, pergi ke bawah, merantau, dan menyebar. Berkuasa membuat kita tidak mencari kekuasaan, tidak mencari kedudukan, dan hal-hal yang menjadikan kita memiliki kendali sedemikian rupa. Berkuasa jika kita turun ke bawah. Berkuasa ketika kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang perlu dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah yang namanya berkuasa, dan itu berarti seorang hamba. Permulaan manusia diciptakan untuk menjadi hamba. Merendahkan dirinya untuk memelihara ciptaan lainnya. Kristus menjadi manusia pun seperti itu. Kitab Markus yang menjadi dasar teks bacaan kita ini menceritakan Yesus sebagai hamba. Itu tema besar kitab Markus. Kita saat ini melihat hubungannya, koneksinya dengan kita saat ini, bahwa kehadiran Kristus membawa kita menjadi hamba-hambanya. Mengembalikan posisi kita sebagaimana kita diciptakan pada awalnya. Mari kita mengawali tahun baru ini dengan sungguh-sungguh menjadi hamba. Yang ketiga adalah mengawali tahun ini dengan pimpinan rohnya. Permulaan penting yang teks bacaan kita ceritakan selanjutnya adalah tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita sejak kita percaya, yaitu baptisan Roh Kudus. Baptisan roh terjadi karena iman kita pada Yesus Kristus. Baptisan yang mengarahkan kita untuk menjadikan Dia layak untuk disembah. Pada peristiwa baptisan Yesus terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sementara pada peristiwa transfigurasi atau saat Yesus dimuliakan di atas gunung, terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Hal ini menegaskan kita bahwa mereka yang berada di bawah pimpinan rohnya akan mendengarkan dia. Yesus Kristus. Kata berkenan dapat diterjemahkan yang paling memenuhi, yang paling menyenangkan, atau untuk berpikir itu baik. Artinya untuk memikirkan sesuatu dengan baik, dengan memahami tidak hanya apa yang benar dan baik, tetapi juga menekankan kemauan dan kebebasan niat atau keputusan mengenai apa yang baik. Kalau begitu, jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka pikiran Kristus yang benar dan baik, kemauan juga keputusan kita mengenai apa yang baik. Kita pun teringat bahwa memang pada mulanya Allah menciptakan dan melihat semua yang diciptakannya itu baik, bahkan sungguh amat baik. Kalau gitu,
pimpinan roh itu pun sejalan dengan pekerjaan Allah sejak mulanya. Dan melalui Kristus mengajarkan kita tentang kebaikan Allah. Pimpinan rohnya membuahkan kasih dan kebaikan dalam hidup kita. Karakter ilahi ditanamkan kembali melalui pekerjaan rohnya. Dan kita sebut sebagai buah roh. Lalu setelah kita dipimpin Roh Kudus, maka apakah itu hanya penampilan luar saja? Kita kelihatan baik, tapi hati atau pikiran kita jahat. Sehingga akhirnya kita pikir Tuhan jahat. Teks kita berbunyi, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Kita membaca bahwa pimpinan Roh Kudus tidak meniadakan hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Hidup yang dipimpin Roh Kudus tidak meniadakan padang gurun untuk Yesus dan juga untuk diri kita. Tetapi kita dipimpin untuk melewati banyak hal. Melewatinya, melewati pandemi. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak meniadakan cobaan dari iblis. Tetapi kita dapat mengatasinya dengan pimpinan Roh Kudus. Kondisi padang gurun seperti pandemi ini dan pencobaan iblis bisa saling melengkapi untuk menjatuhkan kita. Namun pada saat yang sama kita pun dapat memperlihatkan betapa bergantungnya kita pada Tuhan dan firman-Nya melalui pimpinan rohnya. Kondisi padang gurun mungkin adalah keinginan daging kita juga. Masih kita sembunyikan di dalam hati kita. Kita masih ingin dipuaskan oleh daging dengan kuasa, tahta, nafsu, seks kita. Kalau kita membiarkan hati kita kosong, maka iblis akan begitu mudah menaklukkan kita. Yakobus 1 ayat 14 berbunyi demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita diberikan kemampuan melalui pencobaan yang ada, asalkan kita terbuka melalui penyataan rohnya atas dosa-dosa yang masih kita sembunyikan. Dosa-dosa yang sama dan berulang-ulang kita lakukan. Biarkan rohnya memimpin kita. Sebagaimana Roh Kudus ada bersama Kristus, maka ia juga bersama kita. Dinyatakan Yesus berada di padang gurun di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Perhatikan pasal penutup kitab Markus. Yesus yang memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Permulaan kitab Markus yang menceritakan Yesus di antara binatang-binatang liar dan penutup pasal yang menyatakan penyertaan Tuhan dengan frasa mereka akan memegang ular saling berkaitan. Disinilah kita menyadari bahwa betapa pimpinan rohnya itu berarti membawa kita sebagai pemberita-pemberita Injil. Ya, membawa orang untuk bertobat dan percaya kepada Kristus, Anak Allah. Pimpinan rohnya yang memimpin kita untuk bertobat dan percaya. Lalu pimpinan rohnya itu juga yang membuat kita membawa orang menyadari keberdosaan dan sungguh percaya pada Yesus Kristus. Mari awali tahun baru sebagai permulaan Injil itu hidup dalam diri Anda dan saya. Permulaan secara penuh kita menyadari dan menerima panggilan kita sebagai hamba. Dan izinkanlah Roh Kudusnya memimpin Anda dan saya
mengawali tahun 2021 dan mengakhiri pandemi ini dengan membawa orang untuk bertobat, membawa orang-orang padanya, membawa orang-orang percaya padanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, mengucap syukur atas firman-Mu, sehingga kami melihat permulaan tahun ini sebagaimana permulaan dalam Injil Markus, yaitu permulaan Injil Yesus Kristus. Permulaan di mana kami mengetahui sepenuhnya bahwa Engkau ya Tuhan yang menjadi alasan untuk semuanya. Engkau yang memulai segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu. Dan kami ingin memulai tahun ini bersama dengan Engkau. Dan kami juga menyadari bagaimana kami menjadikan tahun ini, Tuhan, sebagai hamba. Inilah tahun hamba untuk kami. Dan juga Tuhan, agar kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami mau mengawali tahun ini dengan berbeda. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.